Saya ingin ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, ketika bertemu dengan Habib Rizik, apa saja sih pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik? Sebagaimana tadi di paket ada pernyataan Pak Aziz Yanuar, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana pemerintahan ke depan misalnya lebih banyak diisi oleh orang-orang yang memang punya track record kerja yang baik ya. Tidak apa namanya, bukan hanya duduk di posisi gara-gara latar belakang politik, kurang lebih begitu. Lalu juga bicara soal misalnya pendidikan saat ini ya, yang memang harus diperbaiki ya, karena merefleksi ke masa lalu. Kata Habib Rizik, kita di pesantren aja tiap Senin upacara, lalu di markas syariah juga tiap Senin upacara bendera. Yang dilihat sekarang kok sepertinya kurang gitu kan ya, penanaman nilai-nilai kebangsaan seperti itu. Ya juga banyak misalnya titipan supaya jangan ada orang-orang yang memiliki masalah ya, yang ada di posisi-posisi tertentu. Kurang lebih begitu ya. Usulannya baik-baik semua ya menurut saya, dan tentu itu akan menjadi masukan bagi kami sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto. Bang Habib, tapi begini, tadi ada satu statement yang cukup menarik dari Prof. Burhan bahwa supaya meminta juga lah dukungan dari Habib untuk nanti pemerintahan berikutnya. Apakah itu juga disampaikan dari elit Gerindra atau mungkin ini sudah terlihat dengan jelas bahwa Habib akan mendukung pemerintahan, akan kompak dan solid dengan pemerintahan berikutnya Prabowo Subianto? Ya tentu kami ini kan dalam posisi ya mengimplementasikan politik merangkul. Apalagi Habib Rizik juga bukan orang baru bagi kami ya. Kami punya hubungan yang panjang ya, seperti tadi disampaikan Mas Burhan ya. Saya bahkan katakan ke Habib Rizik, Bib, ini Pak Prabowo jadi presiden ya gara-gara doa Habib nih dulu ya kan. Kan ada juga Habib Hanif tuh yang dulu hadir di 2019 memimpin doa di GBK. Kan doa saya bilang nggak ada kadaluarsanya gitu loh. Sekarang baru terkabul. Nah marilah kita isi kekuasaan ini semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Nah kurang lebih begitu. Dan Habib Rizik dengan riang gembira menyambut, oh iya saya bawa juga anak istri saya semua ke Ka'bah waktu itu ikut mendoakan Pak Prabowo ya, lalu para ulama ya ikut mendoakan, dan hingga saat ini kan memang doa-doa tersebut nggak pernah dianulir. Jadi kalau terkabul sekarang ya tentu yang saya tangkap ya Habib Rizik ingin mengatakan mereka juga sangat bergembira dan berkenan ya untuk sama-sama ya memastikan jalannya pemerintahan ini on the track, baik ya, tidak menzolimi salah satu pihak manapun di negara kita ini. Oke, baik Bang Habib. Kita menuju ke Bang Novel. Bang Novel, kita tahu ya bagaimana sikap politik dari Habib Rizik Syihab ketika di Pilgub Jakarta 2017 waktu itu menyerukan untuk mendukung Anies Baswedan. Apakah untuk di pesta demokrasi di tahun ini Habib Rizik tidak akan terlibat dalam politik praktis, tidak akan memberikan arahan tertentu? Atau gimana? Itu juga jadi sebenarnya masalah pilkada ini adalah kapasitas pengurus-pengurus di daerah-daerah. Jadi diserahkan kepada daerah-daerah untuk bermusyawarah siapa yang memenuhi kriteria-kriteria untuk didukung sebagai calon gubernur atau calon bupati. Yang tentunya kriteria-kriteria itu dari Spirit 212, mungkin beberapa pilar di 212 sudah merumuskan rumusan-rumusan untuk dipilih untuk memilih calon gubernur atau calon bupati yang tidak betul-betul bersinggungan dengan kita. Artinya tidak dari kelompok-kelompok atau pendukung-pendukung penista agama yang memang sampai saat ini kita punya sikap tegas untuk tidak berkoalisi dengan para pelaku penista agama. Tapi contohnya Jakarta istimewa loh Bang. Ya, tapi Jakarta ini kan mungkin ada, kemarin saya lihat di beberapa lembaga-lembaga survei ada suara Ahok gitu, yang mustinya seharusnya kita 212 sudah otomatis minimal di Jakarta ataupun di mana saja maju ya, jangan sampai salah satu contohnya Ahok yang dipilih gitu. Itu yang saya tahu ketika ada pertemuan-pertemuan di antara kita itu ada rumusan-rumusan itu. Begitu juga ada beberapa kelompok-kelompok yang mungkin yang berseberangan dengan kita ya
kita rumuskan untuk tidak mendukung daripada penista agama dan kelompok-kelompok pendukungnya gitu. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, bagaimana kemudian kalau Prof. Burhan melihat dalam pesta demokrasi khususnya pilkada ya di 2024 ini, seberapa signifikan kelompok muslim ini memberikan efek elektoral untuk calon atau tokoh tertentu, Prof. Burhan? Tergantung wilayahnya ya, dan Jakarta maupun Jawa Barat termasuk juga Banten itu wilayah yang cukup kuat dan kondusif terkait dengan peran kelompok agama, terutama ex FPI ya. Karena kita tahu FPI pusatnya adalah wilayah-wilayah ibu kota dan sekitarnya. Tapi lagi-lagi poin saya kaitannya dengan sebelumnya tadi, Gina, itu begini, bagaimanapun Pak Prabowo dengan Habib Rizik itu punya sejarah masa lalu yang tidak bisa diabaikan, itu fakta. Tetapi fakta pula mengatakan kemenangan Pak Prabowo 2024 itu lebih banyak karena tiket Pak Jokowi, bukan karena tiket Pak Habib Rizik Syihab. Jadi basis selama Pak Prabowo 2019 yang memilih Pak Prabowo kembali di 2024 itu hanya 39%. 61% udah pindah ke Anies Baswedan. Dan termasuk basis dari pendukung Pak Habib Rizik Syihab yang pindah ke Anies Baswedan. Itu fakta. Tetapi fakta pula mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab itu punya kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Bahkan setelah organisasinya dibubarkan oleh pemerintah sekalipun. Itu fakta juga yang tidak bisa diabaikan. Dan kekuatan itu saya kira akan sangat tanda kutip berbahaya jika dipakai untuk melawan pemerintahan ke depan. Dan karenanya secara politik kehadiran Bang Dasko maupun Pak Habibur Rahman itu bisa dipahami dalam rangka tadi, dalam rangka memastikan agar kekuatan Pak Habib Rizik Syihab yang tidak tumpul setelah pembubaran FPI itu tidak dipakai untuk tanda kutip memobilisasi melawan pemerintahan ke depan, karena itu akan sangat merepotkan. Di tengah kondisi seperti sekarang, di mana tantangan global begitu luar biasa, geopolitik yang sedang tidak menentu, itu akan sangat repot kalau misalnya ada kekuatan-kekuatan yang cukup besar, yang tanda kutip tidak sejalan dengan agenda pemerintahan. Nah, pada saat yang sama, Pak Prabowo juga punya kepentingan. Jadi menurut saya ini satu pertemuan yang saya sebut tadi win-win, yang dari sisi politik bisa dipahami, tetapi bisa saja menimbulkan pertanyaan, terutama bagi pemilih baru Pak Prabowo di 2024. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, apakah pertemuan antara Bang Dasko dengan Habib Rizik Syihab ini sudah dikonsultasikan sebelumnya ke Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra? Ya, semua hal apakah dikonsultasikan secara spesifik atau tidak, kan tentu kapasitas Pak Prabowo itu kan nggak perlu kita pertanyakan lah ya. Jadi kayak saya saja, kita kemana-mana kan sudah ada semacam sensornya. Nggak mungkin saya melakukan sesuatu yang offside, apalagi selevel Pak Dasko gitu. Oke, Bang Habib, ada rencana pertemuan lanjutan kah? Mungkin karena dia kan pertemuan, katakanlah pertemuan pembuka. Pertemuan tadi Abang juga mengatakan diomongin juga hal-hal yang bersifat normatif. Ada pertemuan lebih intens lagi nggak yang akan dilakukan? Mungkin juga bersama dengan Pak Prabowo antara Habib Rizik. Ya mungkin saja, yang namanya kami ini kan mengimplementasikan politik merangkul ya. Bukan hanya dengan Habib Rizik, kami silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat lain juga akan kami lakukan. Intinya saya nyambung pernyataan Pak Burhan ya. Kita ini kan setelah pemilu kan memang harus kembali bersatu padu. Kita tidak lagi berkontestasi ya dengan sesama saudara kita untuk memperebutkan kekuasaan politik nasional. Sehingga nggak perlu dipertentangkan pendukung lama Pak Prabowo, pendukung baru Pak Prabowo. De facto Pak Prabowo adalah presiden seluruh rakyat Indonesia ya. Dan kita ingin memang program-program pemerintahan bisa berjalan baik. Karena itu dengan mengimplementasikan politik merangkul silaturahmi seperti ini, kami bisa mendapatkan banyak masukan ya, tanpa perlu terjadinya gesekan-gesekan politik atau gerakan-gerakan politik yang tadi disampaikan bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau masukan-masukan bisa disampaikan dengan misalnya komunikasi,
dengan berkirim surat. Menurut saya itu jauh lebih baik ke depan. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nanti kita lihat ya bagaimana dinamika politik menuju kontestasi pilkada dan efeknya dengan pertemuan ini. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bang Novel, kemudian Bang Habib dan juga Prof Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.